Akan melaksanakan di tingkat RT 1 Kampung Tubaan. Untuk mempersingkat waktu, pertama-tama saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Kampung Tubaan, Bapak Saiful Ayar AMD, untuk memberikan sambutan sekaligus arahan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua BPK beserta seluruh anggota, yang kami hormati Ketua RT beserta seluruh warga RT 1 yang ada di Kampung Tubaan, Sekretaris Kampung beserta seluruh perangkat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kembali pada pagi hari ini yang merupakan pertemuan ketiga ya untuk pemerintah kampung dalam rangka Pramusrenbang tahun penganggaran 2022 ya. Jadi mungkin memang sudah kegiatan rutin setiap tahun, dan kalau saya melihat yang hadir ini memang sudah terbiasa dengan yang namanya musrenbang. Mungkin apa itu musrenbang, apa itu pramusrenbang dalam hal ini, mungkin pada pagi hari ini saya tidak terlalu berbicara banyak karena saya lihat yang hadir ini sudah sangat-sangat memahami, bahkan mungkin sudah terbiasa daripada kami untuk melaksanakan kegiatan musrenbang ini. Mungkin saya sedikit hanya mengulas bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwasanya kami mencoba sekali lagi untuk menggali setiap usulan-usulan. Jadi kami berharap di sini kenapa kami hadirkan masyarakat mulai di level yang paling bawah, di tingkat paling bawah di setiap RT. Kami berharap kita mendapatkan sebuah usulan yang benar-benar itu merupakan skala prioritas dan merupakan kebutuhan kita. Jadi benar-benar kebutuhan kita. Kenapa? Seperti yang kita ketahui, anggaran yang ada di Kabupaten Berau ini sangat-sangat terbatas. Jadi dalam setiap tahun, kalau kita mundur ke belakang, rata-rata usulan yang kita sampaikan kepada pemerintah kabupaten itu sekitar 60 sampai dengan 70 usulan. Realisasi kalau kita mengacu pada tahun 2020 kemarin, itu sekitar kalau tidak salah ada 8 atau 9 usulan saja yang realisasi. Nah, jadi sekian persennya saja yang bisa terrealisasi. Makanya kita mencoba mencari sekali lagi yang benar-benar menjadi skala prioritas dan merupakan kebutuhan kita secara umum yang ada di Kampung Tubaan, khususnya yang di tingkat RT. Namun demikian, kita berupaya untuk sekali lagi mencoba memasukkan semua usulan. Kenapa? Sistem yang ada sekarang ada istilahnya itu e-planning, ya, e-planning. Jadi setiap kegiatan yang dilaksanakan di kampung itu harus ada masuk di dalam musrenbang. Mungkin ya ada dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian yang punya link, punya hubungan dekat mungkin dengan legislatif, dengan dewan, yang kadang-kadang mereka bisa menggunakan hak budgeting mereka, hak penganggaran mereka untuk membantu masyarakat konstituennya. Nah, kalau itu tidak usulan kita itu tidak ada di dalam musrenbang, itu akan sulit mereka untuk mewujudkan. Jadi sebaiknya memang kita masukkan saja ke usulan musrenbang sebanyak-banyaknya, sehingga pada saatnya nanti mungkin kita ada hubungan dengan dewan yang bisa menggunakan hak budgetingnya, itu akan mudah untuk bisa direalisasikan. Jadi upayakan saja masukkan di dalam musrenbang. Tapi sekali lagi kami meminta untuk memilah mana yang menjadi P1 kita. Mungkin di sini ada Pak Ledian, Pak Mak, Pak Anton yang sudah apalah mekanisme musrenbang itu seperti apa, karena berkutat berpuluh-puluh tahun Pak Mak ya, Pak Ledian sudah hafal. Tapi sekali lagi memang mekanisme pembangunan kita seperti ini, bottom up. Jadi usulan itu diambil dari bawah. Jadi nanti sama-sama kita diskusikan ya.
Kemudian juga pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan eh, sesuatu yang ada di kampung kita, yang mudah-mudahan ini bisa tersosialisasi di masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang pertama, saya ingin menyampaikan yang terkait dengan SKTM. Jadi SKTM sesuai dengan surat dari pemerintah Kabupaten Berau, mulai per Januari itu sudah tidak berlaku lagi Jamkesda. Artinya dari pemerintah Kabupaten Berau sudah tidak menganggarkan lagi yang terkait dengan SKTM ini. Nah, jadi bagaimana? Jadi kita diarahkan untuk BPJS. Itu mekanismenya kita harus mendaftar. Jadi mendaftar, mungkin Pak RT bisa lewat Pak RT, nanti ada belangko-belangko yang harus kita isi, mungkin ada di kantor kami di sini ya, nanti diisi, nanti kita teruskan ke Kabupaten Berau, ke instansi terkait. Jadi mereka nanti akan memilah, dan itu pun tidak semua akan diakomodir, tidak semua akan dipenuhi. Kenapa? Sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten Berau. Tapi dalam hal ini kita berupaya saja, berusaha saja untuk memasukkan sebanyak-banyaknya warga kita. Masalah nanti dipenuhinya seberapa itu urusan dari pemerintah kabupaten. Karena urusan kesehatan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita sudah memasuki kena penyakit mungkin kemudian dirawat, itu yang kadang-kadang kategori mampu ketika sudah masuk rumah sakit, apalagi masuk sakit-sakit yang parah, itu luar biasa di situ ya pembiayaannya. Jadi perlu juga di sini kita sekali lagi untuk berupaya untuk mengikuti program BPJS ini. Seandainya pun misalnya dari pemerintah Kabupaten Berau terbatas, tidak bisa mengakomodir semua, kami dari pemerintah kampung menyarankan supaya ikut program BPJS Mandiri. Nah, BPJS Mandiri itu kita bisa memilih kelas, bisa kelas 1, kelas 2, kalau kelas 3 jelas dari pemerintah kabupaten biasanya. Nah, itu karena penting, karena kita semua ini bisa dipastikan pasti akan ketemu sakit siapapun itu, kami pun, saya dan yang lain-lainnya pasti suatu saat. Nah, kalau kita mengikuti saran-saran orang tua kita dulu, sebaiknya kita sedia payung sebelum hujan. Itulah artinya, jangan sampai ketika kita misalnya sudah berurusan dengan rumah sakit, baru kita mengurus surat-surat yang terkait dengan jaminan kesehatan. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan ini nanti kami mohon kepada yang hadir pada pagi hari ini bisa mensosialisasikan di lingkungan sekitarnya. Nah, ini di luar daripada musrenbang ya, bapak-bapak dan ibu sekalian. Kemudian saya juga terakhir mungkin ini menyampaikan, berpesan terkait dengan program pengelolaan sampah yang ada di Kampung Tubaan. Jadi untuk sampah per Januari, sebenarnya kita mencoba mengupayakan per Januari 2021, tapi ini kelihatannya molor ini kita sampai Februari, tapi kami upayakan secepatnya. Dan mulai hari ini, bagi yang masyarakat warga yang ingin ya sampahnya dipungut ke rumah-rumah, silakan mendaftar di kantor Kampung Tubaan. Di sana ada biaya 15.000 per bulan, ya bukan per sekali pungut, per bulan. Jadi per bulan kita 15.000, ada biaya untuk itu rumah tangga biasa, tapi kalau misalnya bengkel, rumah makan atau warung itu 50.000. Nah, itu ada kontribusi di sana. Jadi silakan nanti disosialisasikan. Kalau misalnya ingin sampahnya dijemput ke rumah-rumah, nanti akan kita siapkan tong sampah, mendaftar. Setelah terdaftar kita akan siapkan tempat sampah dari drum, itu sudah kita cetak. Nanti akan kita sebar di masyarakat bagi yang berlangganan. Bagaimana yang tidak siap, yang tidak dengan berlangganan, kami dari pemerintah kampung tetap menyiapkan tempat pembuangan sementara seperti yang ada sekarang. Silahkan dibuang ke tempat yang ada sekarang. Kalau misalnya tidak ingin dipungut di rumah,
Dan itu pun petugas kami, petugas kita semua ya di pemerintah di Kampung Tuban nanti akan setiap minggunya memungut. Jadi mungkin nanti itu disosialisasikan di warga di sekitar. Mulai hari ini, besok dan seterusnya kami dari pemerintah kampung membuka pendaftaran untuk itu. Ya, silakan untuk berhubungan dengan kasih pelayanan dengan sekretaris. Silakan saja, nanti ada hal yang akan disampaikan secara terperinci. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, mungkin itu saja ya penyampaian dari kami. Nanti kita acara ini nanti banyak berdiskusi, tapi sekali lagi kami mohon untuk menyampaikan yang benar-benar merupakan skala kebutuhan. Dan yang selanjutnya juga yang diusulkan, karena ini kita berbicara musrenbang dana dari kabupaten, saya berharap ini usulan yang muncul itu usulan yang dananya besar dan memerlukan teknis pengerjaan yang tinggi, artinya dia memerlukan konsultan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya usulan-usulannya seperti gorong-gorong, kemudian yang kecil-kecil skala 15-20 juta, itu tidak usah disampaikan di sini, karena nanti akan kita sampaikan di forum tersendiri. Itu karena cukup menggunakan dana kampung ya, dana kampung atau dana desa. Nanti kita akan bahas di RKP. Mungkin itu penyampaian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf ya, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Musrenbang, di mana usulan-usulan yang masuk nantinya kita upayakan itu bisa dianggarkan melalui APBD Kabupaten Berau tahun 2022. Jadi tahun 2022. Nah, tadi kami menelpon menghubungi pihak Bapelitbang. Sampai hari ini mereka belum memiliki rekapan realisasi tahun 2021. Jadi sekarang ini sebenarnya kita juga meraba-raba. Musrenbang tahun 2020 itu kurang lebih 60 sekian usulan. Nah, kita tidak tahu dari 60 sekian usulan itu apa-apa saja yang bisa terrealisasi di tahun 2021 ini. Nah, tadi kita menghubungi mereka juga belum dapat rekapannya. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat musrenbang tingkat kampung kita di ya, musrenbang kita secara lengkap nanti yang ada di kampung, mudah-mudahan item-item yang menjadi realisasi kita di 2021 itu sudah kita terima sehingga kita tidak mengusulkan ulang. Jadi itu saya pikir sangat penting sekali. Mungkin sekretaris Kor Perencanaan coba nanti follow up dengan kecamatan karena penting data itu. Biasanya bulan-bulan seperti ini kita sudah terima itu realisasi apa saja yang di tahun 2021 ini menjadi kegiatan pemerintah kabupaten. Jadi harapan kami nanti sekali lagi Pak RT beserta seluruh warga RT 4 kemudian BPK nanti kita sama-sama memikirkan kira-kira apa saja yang menjadi skala prioritas kita, dan sekali lagi harapan kita nominalnya yang besar kemudian memang memerlukan teknis yang tinggi untuk diusulkan ke musrenbang tingkat kabupaten. Bapak Ketua RT dan seluruh warga mungkin RT 4 mungkin perlu kami sampaikan kenapa kami ingin bertemu langsung berdiskusi langsung kepada warga, karena kami sekali lagi ingin mendengar kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan, sudah tepatkah apa-apa yang kita laksanakan selama ini, dan ini juga merupakan program kami, evaluasi kami ya, evaluasi kegiatan pemerintah kampung yang kami sudah berjalan separuh jalan, sudah 3 tahun berjalan, dan kami kepingin itu ada sebuah evaluasi apakah yang sudah kita laksanakan ini benar-benar menjadi merupakan skala prioritas yang ada di masyarakat Kampung Tubaan. Sehingga kami memprogramkan, harapan kami tadinya kita bisa bertemu langsung dengan jumlah mungkin 10-20 orang, tapi memang mungkin ini di kesalahan kami juga dalam membuat jadwal. Nanti mungkin kita jadwal ulang saja pada saat RKP.
RKP itu dilaksanakan bulan Juli sampai dengan bulan Oktober. Nah, itu khusus untuk anggaran desa. Bulan Juli sampai dengan bulan Oktober nanti mungkin kami berharap bisa bertemu langsung dengan masyarakat yang ada di masing-masing RT. Selain itu juga kami ingin menyampaikan ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan langsung kepada masyarakat sehingga informasi ini cepat menyebar di masyarakat. Yang pertama yang terkait dengan BPJS, SKTM. Per Januari 2021 yang namanya SKTM itu sudah tidak ada, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau untuk RT 4 mungkin sudah tersosialisasi, mungkin untuk RT lain yang kami belum terima informasinya. Jadi sudah tersosialisasi bahwa untuk SKTM 2021 itu sudah tidak ada. Nanti digantikan dengan BPJS. Nah, BPJS ini gimana prosedurnya? Kita perlu mendaftar dan sebagainya. Dan tidak semua warga yang mendaftar itu bisa diakomodir sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada di pemerintah Kabupaten Berau. Itu yang ingin kami sosialisasikan sebenarnya satu. Yang kedua terkait dengan pengelolaan sampah. Per Januari 2021 ini juga kami dari pemerintah kampung itu memulai program pemungutan sampah dari rumah ke rumah. Nah, ini sebenarnya mungkin melalui perwakilan ini kami sampaikan bahwa silahkan nanti menghubungi dari sekretaris mungkin untuk mendaftar ya, nanti itu ada biaya pungutan untuk per rumah biasa, rumah tangga ya, itu kurang lebih 15.000 rupiah. Waalaikumsalam. Silakan Mbak. Jadi pungutan sampahnya itu 15.000 rupiah. Untuk rumah makan atau warung itu 50.000 rupiah per bulan, bukan per kali ambil, per bulan. Nah, bagaimana aturan-aturan mainnya itu nanti silakan saja menghubungi sekretaris. Nanti ada hal yang disampaikan yang terkait dengan itu. Nah, harapan kami nanti mungkin sampai kembali ke lingkungannya bisa disampaikannya untuk warga-warga yang lain. Nah, kemudian pada saat siapa-siapa yang mendaftar nanti dari pemerintah kampung akan menyiapkan kotak sampah. Jadi nanti kotak sampahnya ditaruh di depan rumah. Nanti petugas kita yang memungut ke rumah-rumah. Sekali lagi nominalnya 15.000 per bulan. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau yang tidak siap untuk dipungut? Tidak apa-apa, dari pemerintah kampung menyiapkan juga tempat sampah sementara yang ada di kotak-kotak yang kita sebar di pinggir jalan. Misalnya mungkin lebih baik kami langsung ke tempat pembuangan sementara, ya tidak apa-apa. Ini bagi yang bersedia saja untuk diambil ke rumah-rumah. Mungkin itu yang sedikit kami sampaikan yang terkait dengan musrenbang. Sekali lagi, tujuan kami mengadakan kegiatan ini sebenarnya ingin benar-benar menggali usulan yang dari bawah. Apa yang menjadi kebutuhan dasar, apa yang benar-benar menjadi skala prioritas yang ada di masyarakat. Jadi kami ingin langsung sebenarnya ingin mendengar. Nah, sekali lagi kalau hanya berdasarkan data, punya kami data usulan itu 600, tapi harapan kami muncul nanti usulan-usulan yang menjadi skala prioritas dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.